Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita pertemuan, minggu ini kita ketemu kembali. Jadi untuk semuanya, dalam pertemuan kita kali ini, saya mau menyampaikan ada 3 hal. Ada 3 modal dalam belajar. Ada yang tahu apa saja? Apa saja? 3 modal dalam belajar. Yang pertama itu pendengaran. Pendengaran. Jadi modal awal kita belajar itu adalah pendengaran. Oke, semua. Modal pertama kita perlukan itu apa tadi? Yang pertama. Oke, berarti semuanya mendengarkan. Karena jawabnya serentak loh. Kemudian yang kedua, modalnya itu penglihatan. Penglihatan. Jadi kita menggunakan mata untuk melihat apa yang sementara kita pelajari. Kemudian yang ketiga itu adalah perhatian. Nah, untuk memulai poin yang ketiga ini, Ustadz mau uji kalian. Yang pertama tadi apa? Pendengaran. Kemudian yang kedua? Penglihatan. Dan yang terakhir? Perhatian. Oke, Ustadz mau uji yang poin ketiga. Perhatian. Kemudian diikuti dengan poin kedua, yaitu apa tadi? Penglihatan. Oke. Semuanya karena sudah mengantuk, semuanya lihat. Semuanya. Perhatikan. Pegang telinga. Pegang hidung. Pegang testa. Pegang telinga. Yang kita uji apa tadi? Pendengaran sama penglihatan toh. Kita ulang ya. Kita ulang. 1, 2, 3. Pegang telinga. Pegang hidung. Pegang alis. Pegang gigi. Pegang telinga. Oke, mantap. Semua fokusnya tetap bagus. Sekarang yang paling belakang bisa lihat, kita pertemuan kali ini itu masih dalam kegiatan produksi budidaya, tetapi kita masuk ke poin C, yaitu pengemasan produksi budidaya mempertimbangkan analisis teknologi. Coba ada yang bisa baca pengertian dari itu? Pengemasan produksi budidaya mempertimbangkan analisis teknologi. Di buku poin C. Sabar, bentar. Siapa yang mau baca? Oke, Afgan. Proses pengemasan merupakan langkah akhir yang sangat penting untuk menjaga mutu, higienitas, dan tampilan menarik dari produk hasil budidaya sebelum dipasarkan. Pengemasan yang baik tidak hanya memperpanjang masa simpan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen. Di bawah ini adalah beberapa contoh metode pengemasan yang berbasis teknologi. 1. Kemasan vacuum bag. Baca contoh. Kemasan vacuum bag merupakan salah satu metode pengemasan modern yang banyak digunakan dalam industri makanan, termasuk untuk produk hasil budidaya seperti ikan, sayuran, dan produk olahan lainnya. Yang kedua,
Senang. Yang kedua ada alat hand sealer. Hand sealer merupakan perangkat pengemasan manual yang sangat cocok digunakan dalam produksi skala rumahan atau usaha kecil. Oke, terima kasih Afgan. Ya baik. Ada yang mau menambahkan sedikit soal tadi penjelasan dari Afgan? Silakan. Jadi mungkin kita coba tanya Sultan, yang dimana Sultan punya orang tua sendiri itu usaha apa, Sultan? Usaha tomat. Orang tuanya usaha apa di rumah? Usaha tomat. Usaha tomat. Ya, Ustaz. Oke, orang tuanya Sultan usaha tomat, dan coba kita berangkat dari kebiasaan orang tuanya Afgan. Untuk Afgan sebagai anak dari orang tua seorang pengusaha tomat, sejauh ini yang bisa Afgan Sultan lihat itu kira-kira prosesnya ada berapa tahap, mulai tanam sampai kemudian packing itu. Coba sebutkan prosesnya. Tanam, terus Tanam, pupuk, habis itu potong pucuk, tunggu besar, terus panen. ya ada berapa itu? Coba ini Sultan ulang, Sultan. Tanam, pupuk. Yang ketiga apa tadi? Siram, panen. Panen. Jadi yang dilakukan oleh orang tuanya Sultan itu adalah proses dalam mengembangkan potensi yang ada di dalam diri orang tuanya Sultan. Ada yang disebutkan tadi itu 4. Tanam, pupuk, siram, panen. Sebelum kita masuk ke pengemasan produksi budidaya, mempertimbangkan analisis teknologi, ada yang mau tambahkan lagi selain ini, proses ini, sepengetahuan kalian? Ada? Umi? Atau ada yang mau sebutkan proses usaha lain misalkan, selain tomat? Ada? Usaha dalam bidang apa contohnya, selain tomat? Oke, jadi dalam karya kita itu harus memanfaatkan potensi karya kita itu yang bernilai jual. Tentunya caranya ada, kan begitu? Ada yang bisa berikan contoh cara dalam menjualkan hasil karyanya begitu, yang bisa menguntungkan? Ada? Nah, kita kembali ke orang tuanya Sultan. Orang tua Sultan ini merupakan salah satu pengusaha tomat yang begitu luar biasa potensinya di Kabupaten Belu, sehingga pemasarannya itu bahkan dikirim ke pulau-pulau yang ada di sekitar NTT, ada di sekitar Pulau Timor. Antara lain itu Pulau Alor, Pulau Flores. Bahkan saya pernah ketemu orang tuanya di atas kapal dan diskusi soal itu.
Orang tuanya ternyata lagi sementara pergi ke Kabupaten Alor untuk meriset. Jadi salah satu cara dia dalam memasarkan produknya itu yaitu survei lokasi atau riset pasar. Dia riset pasar. Nah, itulah yang menjadi topik pembahasan kami berdua di atas kapal. Jadi itu nanti mungkin Sultan bisa pulang tanyakan ke orang tua Sultan sendiri bagaimana, betul tidak? Oke, setelah itu saya tanya coba lebih dalam, diskusi kami lebih intensif ketika bahas soal itu. Pengemasan, produksi, budidaya, mempertimbangkan analisis teknologi. Jadi orang tuanya Sultan itu bagaimana proses, sedangkan tomat ini dia punya daya tahan yang sangat lemah ketika dikirim. Jadi bergantung sekali ke packingannya atau bungkusannya. Ketika kalian pesan, contoh ya, ketika kalian pesan produk di Shopee, seandainya melalui pengiriman itu apa namanya? Pengiriman itu mereka kirimnya itu dalam bentuk dos. Ini bukan endorse ya. Mereka kirimnya dalam bentuk dos. Nah, itulah salah satu contoh bentuk packingan. Barang yang kita pesan kemudian mereka kirim dalam bentuk packingan. Nah, kira-kira kalau kita berangkat lagi ke cara orang tuanya Sultan dalam mengirim tomatnya itu seperti apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Untuk keamanan tomat itu sendiri, sehingga dari sini sampai ke lokasi pasar yang ada di Kabupaten Alor itu, dia selamat sampai tujuan. Ayo, kita aktifkan daya nalar analisis kita. Bagaimana kira-kira caranya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab, saya kasih uang. Ya, packing di keranjang, kemudian ya, sebenarnya saya merasa kalian mampu untuk menjawab dan jawaban itu tidak salah, itu betul. Jadi itulah yang sementara kita bahas, yaitu bentuk packingan produk, sehingga produknya itu selain aman sampai ke lokasi pasar, dia juga menarik daripada konsumen. Ada yang tahu konsumen? Pembeli. Jadi salah satu strategi marketing penjual itu adalah wadah, tempat, bungkusan. Itu menjadi sebuah tolak ukur pembeli untuk menarik penglihatan dari konsumen itu sendiri. Betul tidak? Oke, ada lagi yang mau bertanya soal itu sebelum kita beranjak ke pembahasan lain? Ya, Umi. Silakan Umi, mau bertanya apa Umi? Umi. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Ya, bukan? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya?
Tanya soal apa saja begitu, silakan. Di luar dari konteks materi pun tidak apa-apa. Contoh kayak, kenapa Ustadz rekam? Begitu. Iya, ini Ustadz jawab biar yang menerima dia punya insight, dia punya nilai, dia punya kebermanfaatan itu bisa orang lain dapat melalui video ini. Oke, Ustadz jawab ya. Kita pertemuan sudah berapa kali? Ada yang 2, ada yang 3. Oke lah. Kita pembahasan materinya itu soal apa? Potensi budidaya. Mata pelajarannya nama? Prakarya. Nah, itu yang sementara Ustadz lakukan. Begitu. Kalian bisa mencontoh apa yang sementara Ustadz lakukan ini. Ini nanti kalian bisa nonton di channelnya Ustadz. Ada lagi? Karena ini merupakan salah satu bentuk contoh dari pengembangan potensi. Ingat, ini sedikit ini ya, di luar konteks. Nanti. Dengar semua nih. Ini sedikit di luar konteks. Ini saya mau ajak kalian diskusi. Saya mau tanya siapa? Umi Sah. Menurut Umi, kira-kira cocok tidak kita memikirkan masa depan kita? Cocok tidak? Jawab. Tidak cocok. Jadi, oke, kita lanjut ya. Saya mau ajak diskusi. Menurut kalian, kira-kira tujuan kalian sekolah, kemudian belajar, itu apa kira-kira? Mendapatkan? Ada yang jawab ilmu, ada yang jawab ijazah. Kira-kira apa yang alasan kalian menjawab ijazah itu apa kira-kira? Buat kerja. Kalau yang ilmu, apa kira-kira alasannya? Ya? Nama siapa? Harus berani bertanya. Kalau takut bertanya sesat di jalan, ayo. Ya, siapa mau bertanya? Silakan. Pipo, apalagi orang tuanya yang pengusaha itu harus tanya tuh. Kalian sebagai penerus. Oke. Oke. Sekarang saya jawab ya satu-satu. Tadi ada 2 jawaban. Yang pertama ijazah, kemudian yang 2 ilmu. Yang pertama ijazah dulu. Ustadz mau tanya, kira-kira tanpa ijazah kalian bisa sukses tidak? Bisa. Dengan apa itu? Dengan tanpa ijazah. Iya, bisa ada yang jawab bisa. Tapi alasan mendasarnya apa kira-kira? Berusaha. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Jadi ketika kita bahas potensi, cocok tidak dengan kalian sudah menerima materi tentang bagaimana atau kita memahami apa itu potensi dalam diri? Cocok tidak? Kalau tanpa ijazah kita bisa sukses? Bisa? Atau tidak bisa? Afgan, bisa tidak Afgan?
Bisa. Tadi Afgan jawab ilmu. Alasan Afgan apa? Kenapa ilmu? Ya, tadi kan yang jawab ijazah ada, yang jawab ilmu ada. Nah, Afgan jawab ilmu kan tadi. Alasan Afgan apa? Biar untuk tambah-tambah pengetahuan. Oke, semua perhatikan di sini. Biar tambah-tambah pengetahuan. Jadi Ustadz mau berikan analogi sederhana biar kalian paham antara ilmu dan pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Kalau ilmu itu sesuatu hal yang sudah terverifikasi kebenarannya atau sudah disepakati kebenarannya. Contoh, ini apa? Meja. Terbuat dari kayu. Terbuat dari kayu. Jadi bahannya apa? Bahannya apa? Kayu. Nah, kalian mampu menjelaskan secara detail proses dan nama dari benda ini. Tapi belum tentu kalian bisa buat ini barang. Kan begitu? Butuh apa kira-kira baru bisa buat? Ilmu. Betul tidak? Kalau contoh seandainya ada yang jawab bilang, harus punya ijazah Ustadz. Jadi ya itu. Tadi sudah saya jelaskan tadi. Itulah kenapa pentingnya ada mata pelajaran prakarya di sekolah. Untuk mengembangkan potensi kalian. Kalian sementara saat ini di jenjang tingkat MA atau SMA. Kan begitu? Atau SMK. Pasca dari sini belum tentu kalian semua 100% di sini lanjut kuliah. Pasti ada yang langsung kerja, ada yang langsung kawin, ada yang jadi CEO, ada yang jadi apa lagi? Pengusaha, pedagang. Kembali ke potensi masing-masing. Ulang, pertanyaannya ulang. Kalau Harus kembali potensi masing-masing. iya cocok. Sebab setiap kita itu punya potensi masing-masing. Tinggal bagaimana kita oles atau kita kembangkan potensi kita. Kalau potensinya dia harus ada ijazah. Tidak ada susah cari. Oke, contoh kantoran. Kalau tidak ada ijazah pasti kantor-kantor kurang percaya. Kurang pengalaman itu. Jadi harus ada ijazah. Kalau tidak ada ijazah kan susah. Lalu gunanya apa kalian sekolah? Tapi Iya, harus jawab dong. kan kalau ada ijazah pasti pengalaman lebih besar daripada yang hanya sekolah. Berangkatnya tadi Ustadz omong tadi itu, pengalaman dan ilmu itu dua hal yang berbeda. Contohnya tadi meja. Kan begitu. Berarti kalau kalian sudah punya ijazah, berarti kalian sudah bisa tahu buat ini meja. Kan belum tentu kan? Belum tentu. Ada melibatkan potensi di situ. Tetap dia belajar. Tidak ucup-ucup langsung dia tahu buat, tidak. Dia harus melalui proses belajar. Itu yang kalian sementara praktekkan sekarang ini. Untuk arahnya ke sana begitu. Paham? Kalau argumennya seandainya contoh, ijazah saya karena jaminan ijazah, saya bisa jadi kepala desa, contoh. Berarti kita tidak usah sekolah lama-lama. Langsung saja ada uang banyak, beli ijazah, kan begitu. Tidak usah sekolah, capek-capek, buang-buang waktu, biar kita tidur, enak-enak di rumah. Potensi. Ada lagi? Menurut Ustaz, lebih bagus kita ada ijazah atau tidak ada ijazah? Menurut dirimu seperti apa? Menurut dirimu seperti apa? Nama siapa? Pipo.
Revan, jawabannya apa Revan? Lebih baik ada ijazah. Bos. Lebih baik ada ijazah. Alasannya? Kita tadi Ustaz bilang, ini aja kan ada ilmu pengetahuan. Ustaz. Jadi belum tentu yang ada ijazah bisa buat ini meja. Tapi coba kita ambil, kayak yang dia ambil ijazah, dia ambil kuliah ke jurusan pemotoran. Terus SMA jurusan pemotoran. Jadi yang kalau SMA memang yang kuliah belum tentu bisa buat. Tapi kalau memang satu jalur potensinya di situ semua, berarti yang kuliah pengetahuannya dan ilmunya lebih banyak daripada yang hanya di SMA. Berarti ada ijazah, kalau ada ijazah sudah pasti sudah terbukti kaliannya atau di potensinya memang di situ. Jadi kalau memang nutut ekonominya apanya semua, kalau bisa ada ijazah ya usahakan. Ya, tepuk tangan dulu buat siapa? Buat Revan, tepuk tangan dulu. Tadi Ode juga bagus sekali bertanya soal problem mendasar. Ada lagi yang mau bertanya? Amin. Amin.